Penularan COVID-19 di Indonesia kini masih mengkhawatirkan. Hal tersebut terbuktikan karena kini kasus penularan virus COVID-19 mengalami data yang cukup signifikan. Dan pengalaman yang tidak mengenakan datang dari vokalis band Ungu Sigit Purnomo Syamsuddin atau biasa disapa Pasha Ungu, di mana dirinya sempat terpapar virus COVID-19 bersama sang istri dan anak-anaknya saat itu. Terkait pengalamannya itu, Pasha pun akhirnya menceritakan awal mula yang terkejut karena terpapar virus COVID-19. Saya agak kaget juga sih sebenarnya awalnya karena tahun terakhir masa jabatan saya kan kami masih ngurus COVID juga gitu di sana. Bisa dikatakan sebenarnya kalaupun saya harus kena mestinya di sana karena intensitas pertemuan dengan masyarakat yang terdampak itu kan terpapar itu kan cukup sering. Tapi di sana malah aman. Gitu. Nah di sini kemarin mungkin karena aktivitas cukup tinggi, kemarin kegiatan pagi sampai malam tidurnya mungkin kurang, makan juga nggak sesuai misalnya kan dengan kebutuhan badan. Ya orang bilang lagi drop lah, istilah lagi drop, ya udah kena. Kita juga nggak bisa nyalain siapa, ketemu siapa nggak, udah lupa kena gitu. Akhirnya wah sempat parno juga saya, aduh gimana kan masuk berita-berita kematian karena COVID ini kan banyak sekali gitu kan. Ya udah gimana? Masa sih? Gitu, psikisnya kena, sempat saya psikisnya kena. Sebelum di rumah sama-sama, kita berlima sama ajudannya ibu, Teteh. Nah, pada saat kami periksa PCR itu kan saya positif. Teteh sama anak-anak enggak. Belum ternyata. Nah, cuma kan kami sudah berinteraksi tuh hari-hari sebelumnya. Kan gak mungkin anak saya pulangin ke Bogor, takutnya dia udah kena juga, cuma karena proses inkubasi itu kan. Udah benar, begitu 3 hari saya PCR lagi, semua anak-anak positif juga, Teteh positif juga. Waktu itu kayak penciuman itu kan masih aman. Cuman saya kan ngerasa capek aja, kayak badan kayak drop lah istilahnya, kayak nggak enak badan gitu kan, pegel. Belum demam, pegel lah, capek. Mestinya latihan ungu. Saya nggak jadi latihan, udah saya di rumah aja tuh besok ya PCR. Karena ada kegiatan TV kan harus PCR juga. Saya udah feeling, ini kayaknya sih bakal positif deh kayaknya. Bener, antigen positif kan. Begitu PCR positif juga. Ya udah, Teteh awalnya kaget juga, wah. Aduh gimana kan kita nggak tahu. Ya maksudnya kan petunjuk-petunjuk di YouTube sih udah banyak ya. Mau makan ini, minum ini, apa banyak. Cuma kan kita kayaknya belum tenang kalau belum nanya dari dokter kan. Nah sementara kan kita isoman. Ya udah kita cari informasi. Sampai hari ini kita komunikasi dengan rumah sakit, dokter yang ditunjuk untuk menyampaikan itu komunikasi disampaikan. Alhamdulillah. Dapat obatnya. Ya udah kita minum, lebih tenang sih ya, maksudnya hati itu lebih tenang gitu kalau dari dokter langsung lebih tenang. Komunikasi sama dokter, katanya udah kepalang positif semua, ya udah katanya gitu, tinggal minum vitamin kan gitu kan, minum vitamin berjemur katanya, ya udah. Saya kemarin tuh tanggal 26 Juli, bulan kemarin positif. 14 hari dari situ lah, kurang lebih tanggal 10 ya kalau nggak salah. Pengalaman terpapar COVID-19 yang dialami oleh Pasha Ungu membuat dirinya sempat parno dengan pengalaman dirinya yang harus menghadapi virus COVID-19 bersama keluarganya tercinta saat itu. Selain merasa parno atas apa yang menimpa dirinya, Pasha pun juga mengaku telah melakukan isolasi mandiri bersama keluarganya yang bertujuan untuk menghilangkan virus COVID-19 yang sedang berada di tubuhnya saat itu. Ya itu tadi awalnya kan saya paranoid. Mikirin sayanya malah, waduh saya aman gak nih gitu kan, takut kenapa-napa, takut apa, makanya istilah saturasi kita tes semua, pokoknya udah semua alat kesehatan di rumah udah lengkap semua itu segala macam gitu kan kasarnya gitu.
Terus intens kita awalnya kan belum tuh, cuma sebatas PCR aja. Sampai nanti kita ketemu dokter, dan dokternya juga asik, kita bisa komunikasi kapan aja bisa, malam, tengah malam, nanya ini nanya itu. Udah itu. Pas ketemu dokter tuh agak lebih tenang sih sebenarnya, jujur aja. Awalnya sempat kalau dokter bilang udah, dia bilang ada ini enggak? Ada apa namanya? Misalnya sesak napas atau apa? Enggak sih. Saturasinya coba cek berapa? Aman. Oh ya udah katanya istirahat aja, lagi capek aja tuh gitu. Ya, artinya ada motivasi di situ, kayak kita juga udah bismillah. Saya juga sempat khawatir kan, waduh anak-anak gimana nih. Tuh itu biasa aja, mereka main, mereka apa gitu. Udah, sempat sih batuk terus Saka tuh sempat demam di awal, di hari kedua. Habis itu udah minum obat panas. Alhamdulillah. Nggak sampai disebut isolasi sih, biasa-biasa aja, kita taruh di Bogor. Kan kemarin kenanya kan di sini, di rumah Jakarta. Nah, di Bogor udah kita bilang sama, termasuk teteh yang jaga di sana juga, kita bilang jangan kemana-mana ya, maksudnya jangan sampai ada kontak dengan orang kita juga nggak tahu kan kita udah ngerasain nih 2 minggu di rumah, sampai saya malah 3 minggu nggak kemana-mana kasarnya gitu loh kan gitu. Tapi ya udah pelan-pelan saya bilang udah bismillah gitu, maksudnya terlalu parno juga kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Jadi setidaknya badan kita sudah terbangun antibodinya kan dari virus itu kan gitu. Setelah menceritakan semua pengalaman dirinya saat terpapar COVID-19, Pasha Ungu pun juga memberikan kesan dan pesannya dalam menghadapi virus COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Terkurung tuh nggak enak. Bebas itu sesuatu yang mahal gitu kan. Kita harus banyak bersyukur bahwa dengan kondisi sehat itu harusnya kita bisa manfaatkan gitu kan. Karena kalau kita sakit, apalagi COVID ini kan ada kewajiban kita untuk diam gitu kan di rumah gitu, atau dimanapun ada rumah sakit. Dan waktu 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang saya dengar 3 bulan itu positif terus. Nah, saya nggak bisa ngebayangin itu di waktu yang cukup lama itu gimana. Itu kan maksudnya gimana ya? Ya kalau yang punya duit sih nggak apa-apa ya, mungkin aman-aman aja. Nah kalau yang harus kerja gimana tuh? Ya, kayak gitu. Ya alhamdulillah, saya kan nggak tahu ya, kan antibodi orang kan berbeda-beda, imun orang berbeda-beda. Terus ya pokoknya karakteristik badan kita kan berbeda-beda, nggak sama. Tapi kalau saya ditanya ya kemarin alhamdulillah saya sih tidak sampai merasakan yang mungkin orang dengar di luar sana kan, sampai yang sesak napas, saturasinya di bawah 95 dan lain sebagainya. Itu kan saya alhamdulillah kita nggak nyampe kayak gitu. Jadi prosesnya ya di rumah kita olahraga kecil gitu kan, olahraga ringan, makan yang benar gitu kan. Maksudnya itu benar-benar tertib tuh. Baru itu tuh makan pagi benar, siang benar jamnya, malamnya benar jamnya, terus malam masih cemilan kalau masih, pokoknya jangan kosong perutnya, minum obatnya tertib. Alhamdulillah. Saya juga sempat khawatir kan, waduh anak-anak gimana nih. Tuh itu biasa aja, mereka main, mereka apa. Udah, sempat sih batuk terus Saka tuh sempat demam di awal, di hari kedua. Habis itu udah minum obat panas. Alhamdulillah. Nggak sampai disebut isolasi sih, biasa-biasa aja, kita taruh di Bogor. Kan kemarin kenanya kan di sini, di rumah Jakarta. Nah, di Bogor udah kita bilang sama, termasuk teteh yang jaga di sana juga, kita bilang jangan kemana-mana ya, maksudnya jangan sampai ada kontak dengan orang kita juga nggak tahu kan kita udah ngerasain nih 2 minggu di rumah, sampai saya malah 3 minggu nggak kemana-mana kasarnya gitu kan gitu. Tapi ya udah pelan-pelan saya bilang udah bismillah gitu, maksudnya terlalu parno juga kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Jadi setidaknya badan kita sudah terbangun antibodinya kan dari virus itu kan gitu.